Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Made Sutria, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Konawe Selatan. Tempat tugas saya di SDN 5 Moramo. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Maulana SPD. Selamat pagi, Bu. Pagi. Beliau ini adalah guru kelas 2 yang bertugas di SDN 5 Moramo. Jadi Bu, sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas, sebelum Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, maka ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama ini saya akan melakukan percakapan bersama Ibu, yaitu percakapan pra-observasi. Jadi ini dilakukan sebelum kegiatan supervisi di dalam kelas yang nantinya Ibu mengajar menggunakan rencana pembelajaran yang sudah Ibu siapkan. Yang pertama, Bu, yang saya tanyakan tentang materi yang Ibu sudah persiapkan, kira-kira tujuan pembelajaran dari materi itu kira-kira apa, Bu? Ya, terima kasih. Berdasarkan materi nanti yang akan saya bawakan, tujuan yang ingin dicapai adalah siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Lalu kemudian siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menentukan bagian yang termasuk ungkapan dan artinya. Lalu yang keempat, berdasarkan ungkapan tadi, siswa dapat mempraktekkan sebuah percakapan yang berisi kata ungkapan dengan benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang Ibu nanti akan yang sudah Ibu tentukan ya, untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, dari tujuan pembelajaran itu kemudian kira-kira area pengembangan apa yang nantinya Ibu akan capai? Iya. Adapun area pengembangan yang ingin dicapai berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah diutarakan tadi, yang pertama dari segi pengetahuan, diharapkan siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila Pancasila. Lalu kemudian dari segi keterampilannya, siswa dapat menceritakan pengalaman dalam penerapan sila-sila pertama dalam kehidupannya sehari-hari. Terus yang kedua, dapat mempraktekkan sebuah percakapan berdasarkan ungkapan. Lalu yang tujuan yang ketiga yaitu nilai karakter peserta didik. Siswa diharapkan bisa bertanggung jawab, kemudian bersikap disiplin dan bersikap jujur. Nah, jadi itu ya area pengembangan. Kalau saya telah simak itu ada 3 poin, yaitu dari segi pengetahuannya, keterampilan, dan karakter yang ingin dimunculkan di dalam diri siswa. Nah, dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang telah Ibu utarakan tadi, maka tentunya ada cara-cara atau strategi-strategi yang akan digunakan Ibu agar pembelajaran di dalam kelas ini berhasil. Kira-kira ada langkah-langkah apa saja, Bu? Adapun strategi nanti yang akan saya terapkan dalam pembelajaran yaitu strategi penugasan secara mandiri dan berkelompok. Kemudian pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian pendekatan sosial emosional, dan pendekatan metode saintifik. Kemudian ada model pembelajaran yang saya gunakan yaitu picture and picture, artinya memasangkan gambar menjadi urutan yang tepat. Lalu kemudian media pembelajaran yang saya persiapkan yaitu berupa PowerPoint, kemudian susunan kata dari kertas, dan alat peraga. Alat peraga yang saya sudah persiapkan yaitu berupa styrofoam yang berisi gambar simbol-simbol sila Pancasila dan bunyi masing-masing sila serta kata ungkapan. Ya, baik, Bu. Tadi Ibu telah menjawab beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Nah, kira-kira kelanjutan dari diskusi atau percakapan pra-observasi ini, kira-kira untuk
kesiapan Ibu kita lakukan observasi itu kapan, Bu? Adapun kesiapan saya pada pelaksanaan materi ini nanti kita lakukan pada esok hari. Oke. Pada hari Selasa. Hari Selasa, Bu ya. Jadi terima kasih, Bu, atas waktunya. Mudah-mudahan besok ketika observasi di dalam kelas tidak mengalami suatu kendala apapun dan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Terima kasih, Bu ya. Demikian percakapan coaching saya bersama guru kelas 2 yaitu Ibu Maulana. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam guru penggerak. Baik, Bu, hari ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan observasi di mana Ibu sebentar akan melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu tentukan. Maka dari itu saya meminta bahan-bahan dan materi yang telah Ibu siapkan. RPP-nya ini. Oke, ini LKPD. Soal evaluasi. Oke, Bu, selanjutnya silahkan Ibu memulai kegiatan proses pembelajaran. Semoga Ibu tidak mengalami kendala apapun dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Siap, gerak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Kepada ibu guru memberi salam. Selamat pagi, ibu guru. Memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Kemudian bagaimana perasaan kalian ya Senang. hari ini karena perjalanan mungkin dari sekolah dari rumah ke sekolah, kemudian keadaan di lingkungan sebelum berangkat, lingkungan rumah ya, setelah perjalanan ke sekolah barangkali kalian ketemu dengan di jalan orang yang menyapa, entah bagaimana perasaan kalian ya. Kemudian tiba di sekolah ya, dalam menghadapi pelajaran Bu Guru mau tanya ya, perasaannya bagaimana. Ada gambaran, lihat di papan ya. Ini ada gambaran di sini, gambaran perasaan kalian sekarang dalam menghadapi pelajaran ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita bernyanyi dulu lagu Garuda Pancasila. Berdiri. Bukan Garuda Pancasila. Ya, agar pembelajaran kita hari ini lebih semangat, alangkah baiknya kita berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, berdiri. Pancasila
Pancasila dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menentukan bagian yang termasuk ungkapan dengan artinya. Lalu yang keempat, dengan ungkapan tersebut kalian dapat mempraktekkan percakapan yang berisi kata ungkapan dengan benar. Ya, jadi nanti sebentar akan ada permainan ya tentang materi ini yang akan Guru bawakan. Ya. Di papan ada gambar apa di situ yang kamu lihat? Burung Garuda. Garuda. Burung Garuda Pancasila. Tadi burung Garuda Pancasila sebagai apa? Sebagai lambang negara. Nah, kamu perlu ketahui bahwa pada gambar burung Garuda Pancasila ada 3 komponen yang harus kamu ketahui. Ya, pada gambar ini ada 3 komponen. Ya, yang pertama, komponen pertama adalah burung Garuda itu sendiri. Ya, burung Garuda ini burung itu terdiri dari kepalanya, sayapnya, kakinya, kemudian ekornya. Ya, ini komponen pertama. Terus komponen yang kedua adalah perisainya. Perisainya ini, ya. Perisai itu apa? Tahu perisai? Perisai apa? Iya, pelindung. Dia terlindungi dadanya. Ya. Kemudian komponen yang ketiga adalah pitanya. Pita ya, yang dicengkeram oleh burung Garuda. Pitanya ini ada tulisan apa bacanya itu? Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda, berbeda-beda, tetap satu. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah komponen yang kedua dari burung Garuda ini, yaitu perisainya. Nah, di dalam perisai ini ada melambangkan sila-sila Pancasila. Pancasila itu ada berapa? 5 ya. Ya. Coba kita menghafal dulu Pancasila ya, atau menyebutkan dari poin pertama sampai kelima. Ya. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Kita kembali pada gambar burung Garuda ya. Ini burung Garuda ya. Burung Garuda kita ini adalah sebagai lambang negara Indonesia. Lambang negara kita atau negara Indonesia. Kenapa negara Indonesia memilih burung Garuda ini sebagai lambang negaranya? Besar, gagah, Iya. perkasa. Iya, karena burung ini kamu perhatikan baik-baik. Kenapa dipilih dia sebagai lambang negara? Ya, karena apa yang kamu lihat pada burung tersebut? Iya, burungnya besar. Kemudian gagah. Kemudian perkasa. Dia kuat. Kemudian iya, lijar, indah bulunya. Ya. Jadi semua jawabannya benar, ya benar. Dari kita lihat dari burungnya ini, ya gagah perkasa, ya. Kemudian dia kuat, sehingga kita jadikan sebagai lambang negara. Karena ini mencerminkan nanti kekuatan negara kita, ya. Nah dengan demikian burung Garuda ini dia kuat perkasa, sehingga kita bisa merdeka sampai sekarang, ya. Kita merdeka dalam segala hal dan kita belajar lebih leluasa karena kita sudah merdeka dengan kekuatan burung Garuda. Ya, selanjutnya Bu Guru akan bagikan LKPD ya, atau tugas yang akan kamu kerjakan ya, tugas mandiri.
dengan tugas kelompok. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, guru mengajak kalian dulu bermain. Dengan bermain ini kalian membentuk kelompok, 2 kelompok, masing-masing 7 orang. Silakan. Ya, maju di sini. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Barisan ini kelompok 1, barisan ini kelompok 2. Jadi nanti kelompok ini terdiri dari 2 kelompok. Nanti yang maju barisan pertama ya memperhatikan ada permainan di dalam kotak ini. Dalam kotak ini ada lambang atau simbol Pancasila dan bunyinya ya. Kemudian barisan yang pertama naik memasang lambang atau simbolnya ya sesuai urutan Pancasila. Kan udah hafal semua Pancasila kan? Nanti barisan kedua setelah terpasang semua simbolnya naik lagi memasang bunyi sila-silanya. Ini aturan mainnya, siapa yang cepat dan benar dia yang juara ya. Silakan. Yang ya orang pertama maju. Ya, kotak ini kelompok 1, kelompok 2. Cepat. Lambang aja. Ya, ambil salah satu. Ya, cepat pasang di sana. Pakai paku, ambil pakunya. Tarik pakunya. Ya. Ya, kira-kira dia ke bawah. Ya. Ya, orang kedua, cepat. Nah, sekarang perhatikan di sini, guru mau lihat siapa yang benar, kemudian cara pasangnya, kemudian yang tercepat. Nah, guru lihat kebenarannya dulu ya. Ini kelompok 1. Kemudian memasang bunyi sila-silanya masih ada yang salah. Ya, bertukar ya. Yang seharusnya sila pertama adalah bunyi silanya apa? Ya, kemudian bunyi sila yang kedua Kemanusiaan yang beradab. iya dilambangkan. Kemudian sila yang ketiga Persatuan Indonesia. dilambangkan. Kemudian Kemudian sila keempat dilambangkan. Iya. Kemudian sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. dilambangkan oleh Kaki dan kapas. kaki dan kapas. Tepuk tangan untuk pekerjaannya. Yang kelompok 1 yang benar ya. Sekarang LKPD-nya dikerjakan yang halaman pertama. Sekarang silakan dikerja. Guru pakai pensil. Boleh. Saya nggak punya guru. Ya, boleh. Selanjutnya Bu Guru minta di antara kalian salah satunya maju untuk membacakan hasil atau isian LKPD-nya. Silakan. Lihat. Kaki silanya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan bintang bersudut 5. Sila kedua, keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan rantai emas. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam mempermusyawarahkan perwakilan, dilambangkan kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Iya. dilambangkan padi
padi dan kapas. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Berdasarkan hasil pekerjaan kalian tadi, ya, yang menggambarkan isi daripada perisai yang Bu Guru katakan tadi, ya, perisai dari burung Garuda. Dari burung Garuda tadi ada 3 elemen. Yang kita ambil adalah elemen yang kedua tentang perisainya di dalam, yang mencerminkan simbol-simbol Pancasila dengan sila-silanya. Nah, untuk materi hari ini kita ambil sila pertama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan oleh bintang bersudut lima. Kemudian bersudut 5 ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa berarti sila ketuhanan itu ada ketuhanan. Kata ketuhanan itu kata dasarnya adalah Tuhan. Nah, berarti ini hubungannya Tuhan dengan manusia. Jadi sila pertama ini ada hubungannya cara kalian berhubungan dengan manusia, kita dengan Tuhan, kemudian manusia dengan manusia dengan manusia ini antara kalian, ya, antara teman sekelas, kemudian teman di luar kelas, kemudian hubunganmu di dalam rumah dengan anggota keluargamu, ya. Ini, nah, harus mencerminkan, ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan. Nah, kegiatan yang dilakukan pada gambar ini di sini mencerminkan sila pertama daripada Pancasila. Lihat gambar, ya. Gambar pertama, gambar yang ini sedang melakukan kegiatan apa ini? Sholat, ya. Bagi yang beragama Islam. Kemudian gambar yang kedua, iya, sedang menuju ke gereja. Berarti dia beragama Kristen. Iya, berdasarkan pengamatan kalian tadi pada gambar, ya, ada di LKPD buka halaman kedua. Di situ kalian disuruh untuk menceritakan pengalamannya dalam menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bu Guru minta 1 orang siswa untuk maju ke depan menceritakan pengalamannya atau kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila. Sinta, maju ke depan. Kamu menceritakan pengalamanmu tentang pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan rumahmu. Silakan. Kegiatan yang saya lakukan di rumah yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, 1. Sebelum berangkat ke sekolah, saya selalu cium tangan orang tua. 2. Memberi salam sebelum dan sesudah ke sekolah. 3. Berdoa sebelum makan. 3. Sembahyang pagi, siang, sore. Kita SBP dulu ya. Kita bermain. Coba berdiri semua. Bermain gajah dan semut, ya. Kalau Bu Guru katakan gajah, kamu jawabnya kecil, ya. Kalau Bu Guru katakan semut, kamu jawabannya besar. Sudah paham? Sudah. Ya. Gajah-gajah, semut, 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 gajah, semut besar. Ya, konsentrasinya cukup. Ya. Sekarang kita lanjut pelajaran tentang pengalamannya di rumah terhadap pengamalan sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang dilakukan di rumah setiap hari, ya. Yang contohnya ini yang tadi, ya, ada yang melakukan sholat, kemudian berjalan ke gereja, ya.
kemudian berdoa versi Kristen dalam menghadapi makanan, kemudian agama Hindu lagi sembahyang, dan agama Konghucu. Ini adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari di rumah yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari pula ya, kita dalam berteman ya, baik berteman di rumah maupun di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu ada di dalam kelas, kemudian di luar kelas ya. Kita berteman itu kita tidak boleh pilih-pilih teman. Kita membantu teman ya, kita sering membantu teman yang misalnya kurang peralatan tulisnya, kita bantu dia dengan lapang dada ya, dengan lapang dada kita bantu dia misalnya ya. Kalau misalnya ada kita punya makanan lebih, kita kasih dia ya, kita kasih dia dengan lapang dada. Tahu kamu arti kata lapang dada? Tahu? Iya, lapang dada ini ya, lapang dada. Nah, ini lapang dada ya. Lapang dada kalau arti yang sebenarnya berarti dada kita dibuka. Arti yang sebenarnya ya. Arti sebenarnya ya. Nah, kalau kita ambil arti yang tidak sebenarnya, itulah yang dikatakan ungkapan. Arti yang sebenarnya, yang tidak sebenarnya adalah kita menolong teman dengan ikhlas. Di papan ada beberapa contoh kata ungkapan. Yang pertama adalah aduk. Artinya apa? Berteman. Kemudian yang kedua, yang ketiga, iya, artinya iya, ambang pintu saat mendekati peristiwa atau kejadian. Yang selanjutnya anak buah atau bawahan seorang pimpinan dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh ungkapan. Kamu buka LKPD di halaman berikutnya. Iya. Di sini ada percakapan yang di dalamnya ada terdapat kata ungkapan. Nanti kamu garis bawahi setelah baca percakapannya. Baca. Sekarang mulai dibaca. Garis bawah yang kamu temukan kata ungkapan. Ya, Arul sekarang bacakan hasil yang kamu temukan kata ungkapan yang ada pada percakapan. Silakan. Kutu buku. Ya. Kutu buku adalah artinya rajin belajar. Bintang lapangan artinya orang terkenal. Besar kepala artinya sombong. Rendah hati artinya tidak sombong. Iya. Sudah, tepuk tangan untuk temannya. Silakan duduk kembali. Ya, kita lanjut. Tadi temanmu sudah ada yang membacakan dialog yang di dalamnya ada kata ungkapan dan sudah menemukannya. Nah, sekarang kalian bentuk lagi kelompok ya. Kelompoknya yang tadi kita bermain untuk menemukan arti kata ungkapan yang sudah disiapkan. Tinggal kamu cari artinya, kemudian pasangkan. Sekarang bentuk kelompoknya lagi yang seperti tadi. Kata ungkapannya sudah ada di depan, ya. Tinggal kamu cari artinya di kotak ini. Jadi ini kotak kelompok 1, kotak kelompok 2, ya. Sekarang maju yang barisan pertama. Ambil artinya kemudian tempel di sana. Sambil membaca ya, perhatikan baik-baik artinya. Ya. Kemudian barisan kedua. Ya. Yang ketiga.
Iya, berdasarkan hasil pekerjaan kalian, Bu Guru lihat ya, ini ada kata ungkapan sudah tersedia memang, tinggal artinya kamu ngambil di kotak dan kelompok mana yang benar pekerjaannya ya. Kita lihat sekarang, ini kelompok 1 dan yang di sana kelompok 2. Kelompok 1 ini ya, lihat yang pertama coba baca Arul. Arul baca yang pertama, kata ungkapan yang pertama. Ya, kemudian yang kedua baca Aulia. Bintang lapangan. Artinya Orang terkenal. benar apa tidak? Benar. Iya. Kemudian baca Awal yang ketiga. Rendah hati. Iya, artinya Tidak sombong. iya, benar? Benar. Iya. Kemudian yang keempat baca Nurul. Besar kepala. Artinya Sombong. iya, benar? Benar. Kemudian yang kelima baca Yoga. Benarnya adalah buku-buku Rajin belajar. 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 Berarti ketukar ya. Yang kedua baca Wahyudi. Bintang lapangan. Artinya yang Rajin. iya, yang tertulis di sini. Belajar. Rajin belajar. Benar apa tidak? Salah. Dari awal kita belajar ya. Belajarnya tadi tentang Garuda Pancasila. Kemudian sekarang kita sudah belajar kata ungkapan. Nah, Bu Guru mau mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang Bu Guru sudah bawakan dari awal sampai akhir ini. Dan Bu Guru akan memberikan soal, membagikan soal kepada kalian, kemudian dikerja ya per orang ya. Pekerjaannya udah selesai. Sudah. Sekarang pekerjaan dikumpul. Mati itu. Ya, kita lanjutkan dengan dikumpulnya pekerjaan kalian atau hasil tes kalian. Sampai di sini Bu Guru mau bertanya, sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang diberikan kepada Bu Guru berikan kepada kalian? Apakah ada hal-hal yang belum dimengerti? Materi yang diberikan dari awal sampai tadi awal Pancasila, kemudian Guru Garuda Pancasila, kemudian sampai sekarang kata ungkapan. Ada yang belum dimengerti? Ada? Ada? Enggak. Baiklah, Guru akan memberikan nilai berdasarkan hasil pekerjaan kalian ya. Bu Guru panggil supaya naik mengambil hasil pekerjaannya Aulia. Awal. Nizar. Ya, dengan demikian pelajaran kita sudah di penghujung. Bu Guru harapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena kita tadi sudah belajar tentang gambar burung Garuda yang di dalamnya kita belajar tentang simbol-simbol Pancasila dan sila-silanya. Bu Guru harapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya, di rumah kalian bisa menerapkan hal-hal yang tadi kita sudah pelajari seperti ungkapan ya. Ungkapan, ada kata-kata ungkapan yang di dalamnya ada kata apa saja yang sudah kamu pelajari tadi tentang masalah ungkapan. Iya, ada buku, apalagi bintang lapangan, kemudian Rendah hati. rendah hati. Besar kepala. Iya, besar kepala. Ini kamu sudah tahu artinya dan kamu bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah ungkapan. Kemudian yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, semua perbuatan dan perkataan kita harus sesuai dengan sila Pancasila. Ya, harus sesuai dengan sila Pancasila. Seperti dalam berteman. Ya, dalam berteman kita tidak boleh bertengkar.
Kemudian apalagi hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yang mencerminkan sila-sila Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa tadi. Contohnya seperti apa? Dalam kehidupan sehari-hari kamu, baik di sekolah maupun di rumah. Yang seperti tadi, kita tidak boleh bertengkar dengan teman, kita tidak boleh baku boga dengan teman. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ya, mari kita menyanyi lagu Apuse. Lagu Apuse ini adalah lagu daerah yang berasal dari Papua. Sekarang kita nyanyi ya. Berdiri semua. Berdiri semua. Mari pertemuan kita pada hari ini cukup sekian, dan guru akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kembali di tempatnya. Sebelum kita pulang, sebagaimana biasa, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Siap, gerak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Kepada ibu guru memberi salam. Mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi, salam guru penggerak. Kali ini saya ditemani oleh guru kelas 2, yaitu Ibu Maulana. Selamat pagi, Bu. Pagi. Untuk menindaklanjuti dari proses observasi supervisi akademik yang telah beliau laksanakan di dalam kelas, maka dari itu selanjutnya saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Hari ini sesuai dengan kesepakatan kita sebagai tindak lanjut dari hasil proses pembelajaran observasi di dalam kelas, maka hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu. Apakah Ibu siap? Siap. Oke. Untuk itu, kira-kira terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, apa kesan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pesan saya selama proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya merasa agak kurang percaya diri karena baru memahami pembelajaran yang menggunakan pendekatan berdiferensiasi dan sosial emosional. Ya, selanjutnya Bu, di dalam proses pembelajaran itu kira-kira Ibu mengalami hambatan atau kendala tidak di dalam mengaplikasikan atau penerapannya di dalam kelas? Ya, kalau hambatan, ya ada selama proses pembelajaran yang saya lakukan. Karena saya baru mengenal tentang pendekatan berdiferensiasi dan sosial emosional,
sehingga penerapannya di dalam kelas saya sedikit agak merasa ragu-ragu, sehingga respon siswa terhadap apa yang saya berikan pada saat proses pembelajaran belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Kalau tadi Ibu telah menyampaikan beberapa kesan Ibu, kemudian hambatan yang Ibu alami di dalam proses pembelajaran, kira-kira berdasarkan analisa Ibu di dalam proses pembelajaran tersebut, kira-kira Ibu merasa apakah pembelajaran itu sudah maksimal atau belum? Sebenarnya untuk proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya belum merasa maksimal, karena yang pertama saya masih perlu belajar banyak tentang ilmu dan teknologi. Lalu kemudian saya juga belum merasa maksimal karena berdasarkan analisa penilaian yang saya lakukan, ternyata anak-anak belum bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Kalau memang Ibu berasa belum maksimal, tetapi setidaknya di dalam proses pembelajaran tersebut pastinya Ibu akan menemukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kira-kira ada tidak hal-hal yang positif yang Ibu temukan di dalam proses pembelajaran? Adapun hal-hal positif yang bisa saya ambil dari proses pembelajaran yang sudah saya bawakan, diantaranya dengan melihat begitu siswa begitu semangatnya, kemudian mereka antusias juga dan termotivasi ketika saya membawakan materi dan menggunakan media pembelajaran yang dihubungkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti PowerPoint, video dan lain-lain. Dan siswa juga begitu bersemangat ketika saya suruh mereka bermain sambil belajar melalui media pembelajaran dengan menggunakan media styrofoam dengan cara menempelkan simbol dan sila-sila Pancasila. Nah, dari awal Ibu telah menemukan kesan, kemudian hambatan, serta hal-hal positif yang Ibu temukan di dalam proses pembelajaran. Kedepannya Ibu tentunya akan melakukan sebuah perubahan agar proses pembelajaran nantinya atau selanjutnya itu menjadi lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Kira-kira apa rencana Ibu untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya? Adapun yang perlu saya perbaiki dalam proses pembelajaran selanjutnya, yaitu terutama saya harus lebih banyak belajar tentang ilmu teknologi. Lalu kemudian saya juga harus lebih banyak belajar tentang metode pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial emosional, yang kesemuanya itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran agar dapat terpenuhi dengan baik. Dari hal-hal yang Ibu tentunya akan rubah atau perbaiki ke depannya, tentunya harus dibarengi dengan rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan. Apa rencana tindak lanjut yang Ibu akan lakukan ke depan? Iya, adapun rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya, yaitu yang pertama, saya akan memperbaiki yang menjadi kekurangan saya saat proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Kemudian yang kedua, saya berusaha untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Lalu yang ketiga, saya juga akan berusaha untuk terus meningkatkan kompetensi yang ada pada diri saya, terutama kompetensi pedagogik atau cara saya mengajar di dalam kelas, supaya bisa meningkatkan suasana kelas yang lebih menyenangkan. Oke, terima kasih Bu atas diskusinya. Mudah-mudahan ke depan apa yang Ibu harapkan
di dalam melakukan sebuah proses pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan siswa seutuhnya. Terima kasih Bu, saya ucapkan kepada Ibu. Demikian percakapan pasca observasi yang saya lakukan kepada guru kelas 2 yaitu Ibu Maulana SPD. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, dan selamat pagi, salam guru penggerak.